Perkenalkan, nama saya Muhammad Hipsin Sokani dan saya akan membahas budidaya tanaman kangkung darat. Kangkung darat atau yang biasa disebut dengan Ipomoea reptanpoer merupakan tanaman semusim yang merupakan sayuran daun yang penting di kawasan Asia Tenggara. Sayuran kangkung darat merupakan tanaman hortikultura yang sangat digemari oleh masyarakat dan banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia. Saat ini, kangkung darat lebih banyak beredar di pasar-pasar komersial dibandingkan dengan kangkung air. Kangkung air lebih banyak dikonsumsi dan ditanam secara subsistem oleh masyarakat. Budidaya kangkung darat sangatlah mudah karena sayuran ini bersiklus panen cepat dan relatif tahan lama. Karena itulah, harga kangkung di pasaran relatif lebih murah dibanding dengan sayuran lain. Untuk meningkatkan nilai tambah, kita bisa melakukan budidaya kangkung darat dengan cara organik agar harga relatif lebih tinggi. Budidaya kangkung darat dapat dilakukan baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, budidaya kangkung darat harus mendapatkan curah hujan dan sinar matahari yang cukup. Kangkung darat bisa diperbanyak dengan biji ataupun dengan stek. Namun khusus untuk kangkung darat, para petani biasa melakukan dengan biji. Berikut adalah tahapan-tahapan budidaya kangkung darat. Tahapan pertama, penyiapan bibit. Untuk mendapatkan tanaman yang baik, tentunya harus dilakukan pemilihan benih yang baik pula. Terdapat beberapa benih unggul kangkung yang terkenal seperti varietas Sothera dan Bangkok. Benih Sothera merupakan benih yang diintroduksi dari kangkung Hawaii oleh Departemen Pertanian pada tahun 1980-an. Namun banyak beredar saat ini adalah kangkung keluaran bisi dan panah merah serta kangkung asal Jawa Timur seperti Sidoarjo. Agak sulit untuk menelusuri varietas kangkung yang beredar di pasaran. Benih kangkung darat yang baik adalah benih yang daya tumbuhnya lebih dari 95% dan tumbuhnya tegak setidaknya hingga umur 8 minggu. Karena kangkung darat yang tumbuh menjalar tidak begitu diminati pasar. Usahakan jangan menggunakan benih yang telah disimpan lebih dari 1 tahun, karena produktivitasnya akan menurun. Pengolahan lahan dan pemupukan dasar. Pada budidaya kangkung darat, tanah harus diolah dengan dicangkul agar gembur, kemudian buat bedingan dengan lebar 1 meter dan panjang menyesuaikan dengan petak lahan. Jarak antar bedingan 30-40 cm. Fungsinya sebagai saluran drainase dan jalan untuk pemeliharaan dan pemanenan. Untuk budidaya kangkung darat organik, siapkan pupuk dasar dari jenis pupuk organik. Biasa menggunakan pupuk kandang yang telah matang atau pupuk kompos. Pupuk kandang lebih praktis karena tidak perlu menyiapkan secara intensif, cukup mendiamkannya hingga kering sebelum digunakan. Sementara penyiapan pupuk kompos relatif lebih lama. Penanaman pada budidaya kangkung darat dapat ditebar langsung atau ditugar. Sementara itu, cara disemaikan lalu dipindahkan tak terlalu ekonomis untuk budidaya kangkung darat. Cara ditebar langsung dilakukan dengan menebarkan benih di atas bedingan. Cara ini cukup
cepat dan cocok langsung dilakukan di tempat yang kurang orang atau ongkos tenaga kerja yang mahal. Kelemahan cara ini adalah boros pada penggunaan benih karena bisa menghabiskan 5-10 kg per hektar. Cara ini memerlukan pekerja yang terampil agar hasil tebar merata. Hanya saja sulit untuk mendapatkan kepadatan populasi tanaman yang ideal, di mana kepadatan ideal adalah tanaman kangkung adalah 50.000 pohon per hektar. Cara kedua yaitu dengan cara ditugal. Enaknya cara ini kita bisa mengatur jarak tanam sehingga bisa didapatkan kerapatan populasi tanaman yang ideal. Jarak antar lubang tugal adalah 10 kali 5 cm. Setiap lubang diisi 2-3 benih. Hanya saja dengan cara ini dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja karena pekerjaannya akan lebih lama. Penugalan tidak perlu terlalu dalam karena budidaya kangkung darat tidak memerlukan perakaran yang kuat. Pemeliharaan dan pemupukan. Pemeliharaan dan pemupukan. Dalam budidaya kangkung darat tidak perlu pupuk yang intensif. Kangkung darat merupakan tanaman yang tahan pada kondisi kesuburan tanah sedang. Sebenarnya pemupukan awal sudah cukup untuk memberikan nutrisi pada tanaman hingga siap panen. Namun hal ini sangat tergantung pada kondisi kesuburan tanah masing-masing. Tanah yang sebelumnya bekas ditanami tumbuhan, kacang-kacangan relatif tidak memerlukan pupuk tambahan, cukup dengan pupuk organik dasar yang telah diberikan di awal. Hanya saja apabila tanaman terlihat kurang subur dan ditandai dengan warna hijau dan pudar, perlu dilakukan pemupukan tambahan. Kangkung darat sangat responsif terhadap nitrogen. Apabila diperlukan bisa diberikan pupuk organik kaya akan nitrogen seperti kotoran ayam yang telah matang bercampur sekam atau kompos yang kaya nitrogen. Pemeliharaan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Kangkung darat memerlukan banyak air untuk tumbuh, namun apabila curah hujan terlalu tinggi dan yang dihasilkan akan jelek. Pada musim kering perlu penyiraman yang rutin setiap pagi dan sore. Jika tanaman terlihat layu dan menguning siang hari, lakukan juga penyiraman intensitas yang cukup. Kurangnya intensitas penyiraman di siang hari tidak bisa membuat tanaman mati. Hal selanjutnya adalah penyiangan. Walaupun kangkung merupakan tanaman siklus cepat, ada kalanya tanaman muda kala bersaing dengan rumput, terutama saat penebaran benih awal. Pertumbuhan dari benih menjadi tanaman relatif agak lama, sehingga potensi tersalib gulma cukup tinggi. Yang terakhir, panen. Budidaya kangkung darat dari awal disebar hingga panen memakan waktu 30-45 hari. Pemanenan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dipotong dan dicabut. Khusus untuk kangkung organik, sebaiknya pemanenan dilakukan dengan dicabut karena selera pasar kangkung organik, yakni pasar-pasar modern, lebih memilih tanaman kangkung yang lengkap dengan akarnya. Pemanenan dengan cara dicabut akan menghasilkan tanaman kangkung Terima kasih. Berikut adalah tahapan budidaya kangkung darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.